Untuk membahas dampak terhadap pelaku usaha travel, kami juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPD Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies Bali atau Asita Bali, Bapak Iputo Winastra. Selamat siang Pak Putu. Ini aturan wajib PCR untuk wisatawan sudah direvisi. Ini apakah dari pihak Anda sudah mendapatkan informasi untuk detail revisinya? Selamat pagi Mbak Meggy dan Mbak Sarah. Salam sehat dari Bali. Mengenai surat edaran tentang revisi itu, baru saya baca, tetapi siang ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur di Jaya Sabo jam 1. Jadi mengenai teknis dan apanya kami belum tahu, tentunya nanti pada saat rapat koordinasi akan disampaikan. Ya, jadi detailnya ini masih belum ada ya Pak Putu. Dan bagaimana tanggapan pelaku usaha tur dan juga travel terhadap kebijakan wajib tes swab PCR ini? Berkaitan dengan surat edaran wajib PCR test dan tes antigen ini, ada 3 poin yang perlu saya komentari dari sisi Asosiasi Biro Perjalanan Wisata. Pertama adalah pastinya surat edaran kebijakan ini tentunya mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar terhadap Bali ini, di mana sekarang kondisi Bali, situasi Bali ada di zona orange. Jangan sampai keadaan ini malah menjadi kembali lagi, mundur lagi menjadi zona merah. Karena kita tahu bahwa long weekend ini, liburan panjang ini, akan mendatangkan banyak wisatawan domestik, di mana sumber wisatawan tersebut datangnya dari pulau lain. Anggaplah dari Jakarta, Bandung, kemudian dari Jawa Timur, yang mana daerah-daerah tersebut merupakan daerah zona merah. Dan dengan pengetatan ini, saya secara pribadi mempunyai pemikiran kemungkinan besar border internasional ini akan segera dibuka. Sehingga ada perlu pengetatan di dalam mengecek orang yang masuk datang ke Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari surat edaran yang diberlakukan ini terkesan mendadak dan membuat kebingungan dan kegaduhan di dalam masyarakat di dalam melaksanakan kebijakan ini. Sehingga seolah-olah kebijakan ini menjadi kontradiktif terhadap langkah-langkah pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk mempromosikan Bali ini supaya pariwisatanya kembali menggeliat. Jadi oleh karena itu, di satu sisi pemerintah mempromosikan Bali, tetapi di sisi lain terjadi aturan yang membatasi orang datang ke Bali. Nah, di dalam perubahan aturan itu, justru saya melihat ada poin kalau ada ASN dan TNI yang melakukan perjalanan mendadak tidak perlu swab. Apakah yakin ASN dan TNI ini tidak membawa sebagai karir COVID-19 ini? Ini juga harus diperhatikan secara bersama oleh pemerintah ataupun instansi terkait. Jangan sampai ada pengecualian seolah-olah COVID ini tidak kena kepada TNI, tidak kena kepada ASN, jangan sampai seperti itu. Begitu juga pemberlakuan antara PCR kepada orang yang bepergian melalui udara dan cuma antigen melalui darat. Ini kan terjadi diferensiasi, artinya perbedaan treatment. Apakah COVID ini berbeda-beda jenisnya ketika orang melakukan perjalanan darat dengan melakukan perjalanan udara. Ini juga perlu dikaji. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah di dalam melakukan kebijakan tentunya harus ada komunikasi-komunikasi dengan instansi terkait, terlebih kepada para pelaku pariwisata yang selama ini memang sudah menderita hampir 10 bulan. Jadi harapan kami di akhir tahun ini jadi sedikit terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang terasa mendadak ini. Terus yang ketiga, poin yang lebih penting yang kami sampaikan kepada pemerintah,
karena ini sebuah kebijakan, tentu ada sebuah risiko. Risiko yang diambil adalah satu, terjadinya pembatalan-pembatalan oleh calon wisatawan karena biaya mahal, dan oleh karena itu pemerintah juga harus berani mengambil risiko, tidak hanya pelaku pariwisata ataupun masyarakat yang dirugikan, tetapi pemerintah juga harus mengambil risiko, di mana kita berharap pemerintah meringankan biaya swab ini, PCR ini, ataupun menggratiskan. Karena saya mendengar di provinsi lain, misalnya di Sumbar, malah digratiskan orang PCR. Kenapa di Bali tidak bisa? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan kepada pemerintah. Jadi mudah-mudahan dengan dialog interaktif ini bisa didengar oleh pemerintah provinsi dan pusat supaya melakukan langkah-langkah yang terbaik, di satu sisi menjaga situasi masyarakat Bali yang kondusif ini supaya tidak ada klaster baru. Kemudian kami sebagai pelaku pariwisata juga bisa bergeliat sedikit dengan adanya liburan panjang ini. Kira demikian, Pak. Ya, Pak Putu, dengan dikeluarkannya wajib PCR ini banyak penumpang yang cancel ya untuk berliburan ke Bali. Ini berapa data yang sudah diterima oleh asosiasi? Sudah berapa banyak wisata yang akhirnya membatalkan perjalanan? Dan jika ditaksir berapa kerugiannya? Kalau dari anggota Asita kami sedang melakukan pendataan mengenai dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pembatalan-pembatalan dari calon-calon wisatawan yang telah ke Bali. Namun dari data yang saya baca di beberapa media, itu sangat luar biasa, bahkan sampai hampir mencapai 1 triliun. Ini kan sangat huge sekali jumlahnya di dalam liburan panjang ini. Semestinya dana tersebut, artinya jumlah tersebut bisa memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Bali itu sendiri. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa menyikapi, apakah dibiarkan masyarakatnya menderita atau bagaimana begitu. Nah, sekarang karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan tentunya pasti mempunyai langkah-langkah yang terbaik buat masyarakat Bali khususnya. Terima kasih. Ya Pak Putu, dengan angka pembatalan yang segini banyak dan kami juga mendapatkan ada pembatalan tiket pesawat yang mencapai 317 miliar rupiah ini, apakah ada antisipasi dari pelaku usaha? Bagaimana Mbak? Kurang jelas. Ya, apakah ada antisipasi dari pembatalan yang segitu banyak wisatawan yang tidak jadi ke Bali? Bagaimana pelaku usaha mengantisipasi kondisi seperti ini, Pak? Kami tidak bisa melakukan antisipasi apa-apa karena itu merupakan sebuah kebijakan. Jadi sekarang kami kembalikan lagi kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menyikapi situasi ini. Kalau pembatalan sekarang dari customer-customer kami yang batal mau datang ke Bali, tentunya mereka meminta supaya ada sebuah keringanan. Kemudian ini kan bukan kehendak daripada calon wisatawan. Ini karena ada sebuah aturan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat yang mau bepergian. Oleh karenanya pemerintah sekali lagi benar-benar harus melakukan sosialisasi yang benar terhadap segala kebijakan yang akan diambil sebelum diputuskan. Sehingga tidak, kalau menurut kami sebenarnya situasi ini tidak akan terjadi apabila pemerintah memang benar-benar sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ada kebijakan ini sebelum dimulainya libur panjang ini, Mbak. Jadi masyarakat pasti akan mengerti dan paham. Tetapi ketika aturan ini diberlakukan sedemikian rupa, besok berangkat sekarang diberlakukan, kan masyarakat juga kebingungan gitu. Saya kira ini menjadi catatan yang penting buat pemerintah ke depannya gitu, Mbak. Ya, Pak Putu, ini sebelum adanya kebijakan wajib PCR ini, sebenarnya seberapa siap sih untuk Bali membuka tempat pariwisatanya ya untuk masyarakat di luar negeri dan juga di lokal sendiri? Kalau saya berbicara fakta di lapangan, kami sudah sangat siap sekali untuk menerima wisatawan mancanegara, apalagi domestik. Kenapa demikian? Karena Bali sendiri dipakai sebagai pilot project nantinya, di mana seluruh industri pariwisata sudah bersiap dengan mengimplementasikan protokol CHSI tersebut, baik itu hotel, restoran, objek wisata, transportasi, biro perjalanan.
semuanya mereka sudah mengimplementasikan protokol kesehatan tersebut. Dengan apa? Buktinya dengan adanya sertifikasi, verifikasi protokol CISA tersebut. Artinya bahwa kami sebagai pelaku sudah sangat siap sekali dan selalu merimain siapapun pengelola objek wisata, pengelola restoran, pengelola hotel, selalu merimain customer-nya untuk melakukan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, di mana kita bisa lihat di seluruh objek wisata yang sudah mendapatkan sertifikasi, mereka menyiapkan tempat cuci tangan dan juga mereka menyiapkan masker apabila ada yang tidak memakai masker dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa kami Bali ini sudah siap untuk menerima kunjungan pariwisata baik domestik maupun internasional. Ya, Pak Putu, saya punya pertanyaan terakhir. Ini pemerintah baru saja mengeluarkan revisi yang terkait dengan 7 hari sebelum keberangkatan semua PCR test yang hasilnya negatif ini akan diterima. Apakah ini juga akan meringankan atau juga bisa menambah wisatawan ke Bali yang tadinya sebelumnya 2 hari sebelum keberangkatan harus menunjukkan hasil negatif swab test? Ini bisa ya, bisa tidak jawaban saya, Mbak. Nah, kalau misalkan 7 hari sebelum, kalau mereka sudah, artinya mereka sudah mau berangkat besok misalnya, ini kan akan menjadi tidak cocok juga gitu. Nah, yang terpenting adalah revisi ini sebenarnya apabila ada keringanan biaya yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu jalan keluar yang terbaik, sehingga calon-calon wisatawan yang tadinya berkeinginan untuk membatalkan, mereka akan jadi datang ke Bali. Karena mungkin dia bisa dibayangkan ketika mereka harus PCR test yang harganya 1 juta atau bahkan 1 juta lebih, kalau mereka datang dengan keluarga, berapa duit yang mereka harus keluarkan, yang sebelumnya dia cuma membayar 150.000 untuk rapid test. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang sangat penting kepada pemerintah untuk ke depannya begitu. Oke, Pak Putu, ini kita tahu lah ya, peraturan ini sudah mulai berjalan di hari ini. Lalu apa harapan dari Asosiasi Tour dan Travel? Ya, harapan kami adalah pemerintah Provinsi Bali khususnya di dalam menerapkan sebuah aturan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata. Ya, kami pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata diajak berdialog apa yang terbaik, sehingga kami di lapangan ini bisa berbuat sesuatu untuk pemulihan pariwisata Bali. Dan yang terpenting buat kami adalah bagaimana border Bali ini untuk internasional segera dibuka. Kalau tidak, cepat atau lambat kami sudah akan mati. Karena nafas kami sudah di tenggorokan, Mbak. Sudah 10 bulan tidak ada income apa-apa. Iya, memang nafasnya sudah di tenggorokan dan ini juga harus ada kebijakan dari pemerintah pusat dan juga Kementerian Pariwisata. Betul. Untuk bagaimana kita bisa mengambil titik tengah ya kebijakannya yang bisa tentunya memajukan industri pariwisata di Bali dan juga menekan angka positif di seluruh Indonesia. Betul. Terima kasih Pak Putu atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di After 10. Terima kasih Mbak Sarah, Megi. Selamat pagi.